kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amanahnya sederhana untuk bumi Allah ini, jangan dirusak. Karena itu kalau terjadi demikian banyak kerusakan, itu artinya adalah kita sebagai mandataris Allah di bumi Allah ini tidak amanah menunaikan mandat, pesan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana itu mengingatkan kita pentingnya kita memelihara bumi Allah ini. Kenapa? Karena bumi Allah ini tidak akan diganti oleh Allah kecuali hari kiamat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi bumi itu ya satu, hanya ini nih tempat kita tinggal nih sekarang. Nggak akan ada istilahnya expired kemudian Allah ganti. Seperti misalnya kalau kayak mobil, kalau apa rusak lalu kemudian dibikinin di baru, ganti kita naikin lagi, nggak ada. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, bumi akan diganti nanti ketika hari kiamat. Maka Rasulullah SAW kan pesan kepada kita ya, bahkan dalam sebuah hadis sahih, man apa katanya, man qata'a sidratan ya, sawwaballahu wajhahu finnar. Siapa yang memotong pohon ya, ini pohon disebut sidrah. Sidrah itu biasanya di padang pasir tempat orang bernaung ya. Kalau ada orang berjalan capek, dia bernaung di bawah pohon. Siapa yang memotong pohon tempat orang bernaung ya, tempat orang melepaskan lelah, sawaballahu wajhahu finnar, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Ini motong pohon, satu pohon, apalagi yang motong satu hutan ya, siap-siap aja nanti satu pohon. Dan ini Rasulullah SAW bicara tentang satu pohon yang memberikan kemanfaatan ya, bagi orang yang sedang musafir. Maka bagaimana dengan ribuan pohon atau satu hutan yang isinya ratusan ribu pohon yang memberikan perlindungan bukan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang, tapi kepada seluruh masyarakat dan seluruh umat. Seluruh masyarakat, seluruh umat, ratusan ribu orang yang bergantung dari hijaunya hutan itu. Dia menahan air supaya tidak banjir. Kalau itu dipotong, maka itu berlipat-lipat dari apa yang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan karena itu bapak-bapak saudara, salah satu bentuk sedekah ya, salah satu bentuk sedekah yang eksplisit disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau sampaikan dalam hadis beliau, ma min muslimin yagrisu gorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Tidak ada seorang yang menanam satu pohon atau bercocok tanam lalu ada seekor burung atau seorang manusia atau seekor hewan yang mendapatkan manfaat dari apa yang dia tanam kecuali itu jadi sedekah. Para ulama menyebutkan hadis ini istimewa bapak-bapak saudara karena redaksinya itu memang menunjukkan menanam secara umum ya. Yagrisu gorsan, yagrisu itu menanam pohon, baik pohon itu bisa kita manfaatkan secara langsung atau tidak, pokoknya menanam pohon. Kalau pohon yang kita ambil hasilnya itu namanya yazra'u, disebutkan di hadis ini. Tapi yagrisu duluan, lalu berikutnya baru yazra'u. Kalau yagrisu menanam sembarang pohon, kalau yazra'u bercocok tanam. Jadi kalau nanam padi itu yazra'u ya. Kalau tanam jagung itu yazra'u, karena itu bercocok tanam, memang hasilnya mau kita ambil. Tapi kalau kita menanam pohon di pinggir jalan untuk menghijaukan, kita tidak dapat menjual daunnya, kita tidak dapat menjual buahnya, tetapi kemanfaatannya bisa dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang lain. Dan itu didahulukan di dalam hadis ini ya. Jadi yagrisu didahulukan daripada yazra'u. Kenapa? Untuk mengingatkan kita jangan egois
Jangan hanya memikirkan kepentingan jangka pendek kita, tapi pikirkan kepentingan seluruh alam semesta ini. Jadi jangan kamu hanya rajin menanam padi yang hasilnya untuk kamu makan, tapi tanami juga bumi Allah ini. Hijaukan dia dengan tanaman, dengan pohon-pohon yang kamu tidak bisa makan, tapi itu akan membawa kedamaian, kebaikan, dan akan termanfaatkan dari generasi ke generasi. Maka lanjutannya itu juga menarik bapak-bapak. Fayakulu minhu toirun. Kemudian ada seekor burung. Nah, burung dulu disebut, baru insanun, manusia, au bahimatun, atau hewan-hewan yang lain. Rasulullah SAW sampaikan, kalau ada tanaman yang kita tanam, lalu ada burung yang di situ dia bernaung, dia bikin sarang, maka selama dia bersarang di situ ngalir pahalanya untuk kita. Masya Allah. Jadi itu betul-betul gudang pahala yang luar biasa. Ya. Maka kalau ada orang, saya lihat misalnya di medsos, ada bapak-bapak tua, dia cerita, saya sudah menanam 15.000 pohon di sepanjang pinggiran daerah aliran sungai. Saya betul-betul anak agutabit, saya iri sama orang itu. Nggak tahu saya berapa banyak pahala yang dia simpan. Orang biasa mungkin tidak bisa baca Quran seperti bagusnya kita baca Quran, nggak bisa baca kitab, mungkin sholatnya nggak sebaik kita mungkin, tapi dia sudah menanam 15.000. Itu satu saja yang dia tanam, setiap ada makhluk Allah dapat manfaat, ngalir pahalanya gede. Saya nggak bisa bayangkan berapa banyak pahalanya bapak itu. Ya. Jangan-jangan sudah wali dia itu. Jadi kalau ketemu orang kayak gitu, minta doa lah, minta doa dari orang-orang yang banyak menanam, karena sumber amal jariahnya dia itu luar biasa banyaknya. Jadi bapak-bapak saudara sekalian, pengingat kepada kita semua ya, bencana-bencana ini, mari kita menjadi mandataris bumi Allah ini dengan sebaik-baiknya ya. Tunaikan mandat di bumi Allah ini dengan baik. Apa itu? Yaitu islahul ard. Kita perbaiki keadaan bumi Allah ini. Boleh kita manfaatkan, tapi dengan cara-cara yang baik. Dan Allah minta kita satu hal saja jangan dilakukan, yaitu al-ifsad, jangan merusak bumi Allah. Memang ada satu hal juga bapak-bapak saudara ya, yang saya amati kalau kita bicara tentang musibah-musibah ya, bencana, kita selalu mengatakan ya ini musibah ya, memang sudah ketetapan Allah. Benar bapak-bapak saudara-saudara sekalian,